Nah, dalam riwayat lain dikatakan itu surga, Pak, surga. Ketika surga rapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga udah rapi nih, dibuat, diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, maka surga itu nanya sama Allah Subhanahu wa taala. Surga nanya begini sama Allah, "Ya Rabbi, lima khalaqtani?" Kata surga nanya begitu sama Allah, "Ya Rabbi, lima khalaqtani?" Ya Allah, sebetulnya kau menciptakanku begitu indah ini buat siapa sih ya Allah? Terus surga nanya begitu, rapi diciptakan, surga nanya sama Allah, "Ya Rabbi, lima khalaqtani?" Ya Allah, aku diciptakan dengan begitu indah, penuh dengan keindahan di dalam ini. Sebetulnya aku diciptakan untuk siapa, kata surga? Apa kata Allah? Likulli sakhi. Kau kuciptakan untuk orang-orang yang pemurah. Subhanallah. Jadi kalau orang pelit diharamkan masuk surga, orang pemurah, ya surga emang diciptakan buat dia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang pemurah, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang gak sayang kalau buat bantu orang, bantu saudara yang lagi kesusahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita kembali, Pak. Jadi datang tuh sebagian dari sahabat Ansor, beberapa orang dari sahabat Ansor datang menghadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia minta kepada baginda Rasul, minta sesuatu kepada baginda Rasul, diberikan sama baginda Rasul. Minta lagi sama baginda Rasul, diberikan lagi sama baginda Rasul. Fa'atahum summa sa'aluhu, dia minta lagi. Fa'atahum, kemudian diberikan lagi sama baginda Rasul, hatta tafida ma'indahu, sampai habis itu yang baginda Rasul punya. Sampai baginda Rasul enggak bisa lagi ngasih ke orang-orang Ansor itu, udah habis. Ya, diminta, dikasih, diminta lagi, dikasih, diminta lagi, sampai habis tuh. Baginda Rasul enggak punya apa-apa. Ya, sampai habis buat bagi dia. Nah, kemudian wa may yasta'fif yu'iffahullah. Jadi baginda Rasul itu faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, sambil ngasih yang terakhir nih, ngasih yang terakhir ke orang yang minta itu. Wa may faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadi, sambil ngasih yang terakhir baginda Rasul bilang, kalau seandainya masih ada, ya masih ada yang kupunya, nggak akan mungkin kusembunyikan dari kalian. Ini aku nggak kasih, emang udah nggak ada sama sekali. Ini yang terakhir nih. Tuh. Jadi sambil ngasih, baginda Rasul sambil ngomong gitu. Ya. Kalau masih ada, yang ada padaku masih ada nih untuk kuberikan kepada kalian, nggak akan kusembunyikan, nggak akan saya umpet-umpetin. Tapi ini emang udah nggak ada, emang udah yang terakhir. Nah, kemudian baginda Rasul berkata lagi kepada orang-orang Ansor yang minta itu. Apa kata baginda Rasul? Wa may yasta'fif yu'iffahullah, kata baginda Rasul, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Jadi kan tadi ada orang Ansor tuh minta sama Rasulullah dikasih, minta lagi dikasih, sampai habis baginda Rasulullah, sampai nggak ada lagi yang dikasih. Kata baginda Rasul, kalau selagi masih ada yang bisa ku kasih, nggak mungkin ku sembunyikan, pasti akan ku kasih. Tapi ini memang udah nggak ada sama sekali. Nah, nggak lama baginda Rasul ngomong begitu, baginda Rasul ngomong seperti tadi, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka kehormatannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, maksudnya, kata baginda Rasul, ya kalau bisa jangan minta-minta gitu. Jangan jadi orang yang
peminta, ya. Karena al-yadul ula khairu min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu baginda Rasul. Nah, kita jangan berasumsi bahwa sahabat-sahabat yang meminta sama baginda Rasul itu semuanya nggak mampu. Jangan berasumsi seperti itu, Pak. Jadi ternyata sahabat-sahabat yang minta ke baginda Rasul itu bukan berarti mereka tidak mampu. Ada juga sahabat yang mampu sebetulnya, tapi mereka sengaja minta sesuatu dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu ada seorang wanita yang sangat kagum kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, wanita ini pengen menghadiahkan sesuatu kepada baginda Rasul. Nah, ternyata wanita ini punya keahlian menyulam. Akhirnya dia punya ide. Oh, kayaknya kalau saya ngasih sorban buat baginda Rasul, kayaknya pantas. Akhirnya dia beli benang terbaik, dia beli bahan terbaik, kemudian dia sulam tuh sorban, dia sulam sendiri, dia rajut sendiri. Akhirnya sorban hasil rajutannya itu, sorban hasil sulamannya itu diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dipakai itu sorban sama baginda Rasul. Itu sorban dipakai sama baginda Rasul, luar biasa indahnya. Ada di badan baginda Rasul. Ya, baginda Rasul memang orangnya udah cakep, indah, luar biasa, tampan luar biasa. Ditambah pakai sorban yang emang bagus, dirajut dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan oleh wanita yang mengagumi baginda Rasul. Ya kan kelihatan cakep banget jadinya, kelihatan makin cakep, lebih cakep, makin cakep. Ada seorang sahabat, salah seorang sahabat yang ngomong begini sama baginda Rasul. Ya Rasul, sorban cakep amat ya, boleh gak kalau saya minta itu? Jadi itu sorban Rasul baru dikasih pisan, baru dibagi pisan, lagi sedang sayang-sayangnya, lagi sedang resep-resepnya itu sorban. Makanya kata Umar bin Khattab, memang Umar bin Khattab makan orangnya rada-rada keras gitu ya. Apa tabiatnya? Umar bin Khattab habis itu ngomong dia sama orang yang tadi minta sorban, yang bahasa kitanya nyelongcong banget sih lu. Itu kan sorban baru Rasul pakai itu, Rasul baru dibagi pisan, baru dihadiahin pisan. Rasul sedang resep-resepnya itu sorban, ngapa lu minta? Nyelongcong banget sih lu. Nah, ketika sorban itu diminta, apa kata baginda Rasul? Iya, bahasa kitanya nih, entar dulu ya, pengajian belum selesai, ntar habis ngopi, kita ngopi-ngopi dulu gitu. Habis ngopi saya kasih ntar. Padahal itu Rasul masih resep banget artinya sorban itu gitu. Tapi emang Rasul orangnya pemurah, ya, pemurah, sakhiyun, ya dikasih itu sorban ke sahabat yang minta sorban tadi. Nah, akhirnya ini sahabat yang tadi minta sorban kan ya banyak jadi kata-katain dah sama sahabat-sahabat yang lain. Ngomong lu, lagu lu, kata gitu. Nggak sopan lu, Rasul masih resep banget, sorban lu diminta gitu. Dia ngomong apa nih sahabat yang minta sorban baginda Rasul? Aku minta sorban baginda Rasul, memang sengaja aku memberanikan diri buat minta sorban tersebut. Sorban tersebut nggak akan kugunakan untuk apa-apa, nggak akan kupakai untuk pamer kesana kemari, enggak. Aku hanya menginginkan sorban baginda Rasul. Aku memberanikan diri buat minta sorban kepada baginda Rasul, supaya nanti ketika aku wafat, sorban tersebut bisa dijadikan sebagai pembungkus jasadku, sebagai kain kafanku. Subhanallah. Jadi enggak semua sahabat yang minta sesuatu dari Rasul itu sahabat-sahabat yang susah. Ya, enggak semua sahabat yang minta dari Rasul itu sahabat-sahabat yang emang nggak punya duit buat beli yang beliau minta dari Rasul. Dia punya duit buat beli itu, tapi sengaja mereka minta dari Rasul itu buat mencari keberkahan daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini pun memang dulu juga sahabat Abu Bakar Siddiq ketika beliau sakaratul maut,
Ya, beliau pesannya cuma dua. Yang pertama, beliau minta jasad beliau ini dibungkus dengan kain kafan dari gamisnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu permintaan Abu Bakar Siddiq, wasiat Abu Bakar Siddiq pada saat beliau menjelang wafat. Jadi beliau pengen jasadnya dibungkus oleh kain kafan dari gamisnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar Siddiq juga minta ketika beliau nanti dikuburkan, beliau minta dikuburkan di samping makam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu pula Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjelang wafatnya, beliau utus putranya Abdullah bin Umar bin Khattab buat menghadap ke Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah. Ngapain? Minta izin. Jadi Abdullah bin Umar datang pada saat Umar bin Khattab lagi sakaratul maut, nih anaknya Abdullah bin Umar datang menghadap Sayyidah Aisyah. Beliau minta izin, wahai Sayyidah Aisyah, ayahku sedang sakaratul maut. Beliau minta izin supaya bisa dimakamkan berdampingan dengan makam baginda Rasulullah Muhammad SAW, supaya beliau dimakamkan di dekat makamnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata Sayyidah Aisyah? Wahai Abdullah bin Umar bin Khattab, ketahuilah olehmu, makam ini, tempat ini sebetulnya memang sudah aku pesan buat diriku. Jauh-jauh hari aku sudah pesan bahwa ketika nanti aku wafat, aku mau dimakamkan di samping baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi karena aku tahu bagaimana ayahmu, aku tahu perjuangan ayahmu bagaimana bersama Rasulullah membela Islam, maka kuizinkan ayahmu dimakamkan berdekatan dengan makam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pulang tuh sahabat anaknya, ya, Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia bilang, ayah boleh dimakamkan di samping Rasulullah. Tersenyum Umar bin Khattab, seolah-olah gak terasa sakaratul maut yang sedang beliau rasakan pada saat itu. Dia berkata kepada anaknya, wahai putraku, walaupun seisi dunia kau berikan kepadaku, maka kebahagiaan yang kurasakan saat ini tidak bisa tertukar, tidak bisa mengalahkan pada saat kau berikan seisi dunia kepadaku. Jadi kebahagiaan yang beliau rasakan pada saat itu ketika Sayyidah Aisyah mengizinkan Umar bin Khattab dimakamkan di dekat baginda Rasul itu mengalahkan kebahagiaan apapun. Walaupun beliau diberikan dunia dan seisinya, tapi ketika mendapat izin beliau boleh dimakamkan dekat baginda Rasul, itu kebahagiaan yang paling besar yang beliau rasakan. Subhanallah. Dan memang bisa kita lihat saat ini berapa banyak orang-orang yang menziarahi baginda Rasul. Dan ketika orang berziarah ke makam baginda Rasul, maka otomatis mereka juga berziarah ke makam Sayyidina Abu Bakar, mereka juga berziarah ke makam Sayyidina Umar bin Khattab. Subhanallah.